bertobat, ada istri yang bersaksi tentang kehidupan Allahnya lewat perbuatan dan lewat perkataan. Bersaksi itu lewat perbuatan, lewat perkataan. Lewat kehidupan, lewat perkataan. Akhirnya dia bertobat. Dia disebut manusia satu buku. Sejak bertobat dia tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca buku apapun kecuali Alkitab. Maka disebutnya manusia satu buku. Dia tidak pernah lupa bawa apapun, bawa Alkitab. Dia bisa lupa apapun tapi tidak pernah lupa bawa Alkitab. Satu saat dia menghadiri sebuah KKR. Pengkhotbahnya tidak datang. Terhambat atau apa begitu. Lalu dia berkata, bolehkah aku khotbah di depan? Ya siapa yang menerima dia, tukang ledeng. Tapi dia maju ke depan. Dia berkhotbah penuh dengan Roh Kudus. Sampai istrinya berteriak, itu bukan suamiku, itu Yesus. Begitu. Dan begitu banyak orang bertobat. Sejak itu Smith menjadi pengkhotbah KKR di Inggris. Luar biasa. Dia membangkitkan 14 orang mati. Dia menyembuhkan banyak orang. Ini manusia gila luar biasa cinta Tuhannya. Apa penyebabnya? Kuasa Roh Kudus. Hari ini, jika engkau ingin dipakai oleh Tuhan, kuncinya engkau harus menerima kuasa Roh Kudus. Hingga engkau punya power untuk bersaksi. Bukan hanya bersaksi. Saat saya jadi Kristen, saya orang kedua yang percaya Kristus. Papa saya benci Kristen. Sementara pendeta khotbah seperti saya ini khotbah. Papa saya bisa maju ke depan satu saat. Ditarik itu. Kerah pendeta dipukulin. Kenapa? Karena membaptis anaknya. Dipukulin. Benci sekali. Papa dukun Buddhis juga. Jadi benci sekali. Sejak itu saya komitmen secara pribadi. Saya harus bersaksi kepada papa saya. Kalau bukan saya yang mencintai papa saya, siapa yang mencintai papa saya? Karena papa saya benci sekali sama pendeta, orang Kristen lain. Kalau ngelihat papa saya orang lain benci, masa anaknya juga turut benci? Gak mungkin. Saya harus bersaksi. Tiap malam saya buka Alkitab, saya stabilo kata-kata penting. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat misalnya ayatnya. Atau ayat-ayat lain saya taruh di tempat tidur papa saya. Papa saya mau tidur, ada apa ini? Dia nyalain lampu, Alkitab dilempar sama dia. Dia tidur dah. Tapi besoknya saya taruh lagi. Saya stabilo ayat lain. Lalu papa saya tidur. Dilempar lagi. Terus begitu. Berbulan-bulan begitu. Satu saat papa saya tidur. Ada lagi yang ganjal. Kali ini dia berkata. Anakku taruh ini. Untuk apa? Dia langsung baca. Ayat itu menegur dia. Tiap hari, tiap malam diam-diam baca Alkitab. Satu saat pagi hari dia berkata kepada saya, Apin, antar papa ke gereja. Hah? Kemana pak? Ke gereja. Serius pak? Saya sendiri tidak percaya apa yang saya doakan. Saya sendiri tidak percaya apa yang saya kerjakan. Itulah banyak orang Kristen. Udah berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Ah sembuh apa kagak lah, kayaknya sih gak sembuh. Mati ini kayaknya. Kan gitu kan, kita berdoa begitu. Dan saya pun kaget. Papa saya berkata, memang wajah papa tidak serius ya. Papa mau ke gereja. Sejak itu papa saya ke gereja. Kalau bukan kita yang mencintai suami kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua kita. Kalau bukan kita yang bersaksi, terus siapa yang bersaksi? Malaikat. Siapa yang bersaksi? Orang bojong kenyot datang ke situ. Bersaksi. Siapa itu dia orang bojong kenyot? Kenal Kristus apa kagak? Jangan-jangan dukun bersaksinya. Bukan tentang Kristus. Kalau bukan saudara siapa? Saya ingatkan satu hal. Kalau saudara, seorang ilmuwan menemukan vaksin virus corona 19.
Lalu saudara gunakan untuk saudara. Setelah digunakan sembuh saudara. Lalu saudara diam-diam disimpan sendiri untuk saudara sendiri. Menurut saudara baik orang begini? Jahat. Kalau dia sudah tahu ada obat yang bisa menyembuhkan dia. Dia harusnya beritahu kepada banyak orang. Supaya orang lain tidak kena virus itu. Itu yang benar. Kalau saudara sudah tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa engkau diam? Kalau engkau tahu bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, mengapa engkau diam? Sejak itu saya bersaksi kepada seluruh keluarga saya. 70 lebih keluarga saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Tuhan juga tidak mau pakai saudara? Tentu kalau dia hadir secara fisik. Dia berkata, lihat tanganku nak, terluka. Tanganku terluka karena aku mengasihimu dan seluruh keluargamu. Seluruh kenalanmu. Untuk keselamatan mereka. Dia buka bajunya. Lihat tubuhku tidak ada yang bagus. Semua terluka oleh cambuk. Karena aku mengasihimu dan mengasihi dunia. Supaya tidak ada satupun binasa. Lalu dia berkata, aku menyerahkan nyawaku. Aku memberikan darahku tercurah. Karena aku mengasihi engkau. Mengasihi dunia ini. Supaya tidak ada satupun yang binasa. Itu kerinduan Tuhan malam hari ini. Terimalah kuasa Allah. Dan bersaksilah. Karena itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan, ini tugas kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang.